Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggriani, mahasiswi semester 3 program studi bimbingan dan konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Haji Muhammad Idris Samarinda. Pembahasan saya kali ini, saya sedikit akan membahas materi yang berjudul bahasa dan komunikasi. Tentu saja tugas ini adalah tugas video yang ditugaskan oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Masuk ke pembahasan, pengertian bahasa dan komunikasi. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa juga merupakan anugerah dari Tuhan yang dengannya manusia dapat mengenal atau memahami dirinya, sesama manusia maupun sesama alam. Kemudian komunikasi. Komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Batasan dalam komunikasi sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Kemudian ada tahapan-tahapan umum perkembangan kemampuan bahasa anak. Yang pertama ada tahapan pralinguistik, yaitu pada usia 0 sampai 3 bulan, bunyinya di dalam dan berasal dari tenggorok. Kemudian pada usia 3 sampai 12 bulan, banyak memakai bibir dan langit-langit atas, misalnya ma, da, ba. Paling banyak di usia ini anak-anak sering menyebutkan kata-kata ma. Kemudian tahapan protolinguistik. Pada usia 12 sampai 2 tahun, anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Ia mulai berbicara beberapa patah kata atau kosakata dapat mencapai 2 sampai 300 kosakata. Yang ketiga, tahapan terakhir yaitu tahapan linguistik. Pada usia 2 sampai 6 tahun lebih, tahapan ini ia mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakata. Perkembangan kosakatanya bisa mencapai 3.000 buah kosakata. Kemudian perkembangan bahasa pada anak dapat dilihat juga dari pemerolehan bahasa menurut komponen-komponennya. Yang pertama ada perkembangan pragmatik. Perkembangan pragmatik adalah perkembangan komunikasi anak sebenarnya sudah dimulai sejak dini. Perkembangan kedua adalah perkembangan sematik. Karena faktor lingkungan sangat berperan dalam perkembangan sematik. Yang ketiga adalah perkembangan sintaksis, yaitu susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan. Yang keempat ada perkembangan morfologi, yaitu periode perkembangan ditandai dengan peningkatan panjang ucapan rata-rata yang diukur dalam morfem. Yang terakhir, yang kelima ada perkembangan fonologi, yaitu perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam berbahasa. Yang pertama ada faktor evaluasi biologi. Meyakinkan bahwa manusia terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Yang kedua ada faktor kognitif. Para ahli kognitif juga menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Dan yang terakhir, yang ketiga ada lingkungan luar. Sementara itu, di sisi lain proses penguasaan bahasa tergantung dari stimulus lingkungan.
Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi di video selanjutnya.